Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrillah, amma ba'd. Teman-teman, ada yang sedang trending ya, viral, cukup viral belakangan ini, beberapa hari yang lalu, di mana Gus Jazuli ini meluruskan pemahaman yang keliru, pemahaman seorang Gus Baha ya. Beliau ulama yang kita sudah kenal lah, keilmuannya luar biasa. Tapi dalam perspektif nasab ya, khususnya nasab Ba'alwi, kemudian sejarah Yaman ini, ternyata ditemukan ada kekeliruan. Dan saya pikir ini juga memang apa yang disampaikan oleh Gus Baha terkait sejarah Yaman kemudian nasab Ba'alwi itu memang jauh sebelum adanya polemik nasab, sehingga beliau masih mengadopsi pemahaman lama ya, karena kita paham juga beliau ini circle-nya dengan Habib-Habib dan Ba'alwi tersebut. Nah, selanjutnya kita simak sama-sama. Di sini banyak sekali ilmu yang nantinya akan kita dapatkan, teman-teman, dari apa yang disampaikan oleh Gus Baha kemudian diluruskan oleh seorang Gus Aziz Jazuli. Sama-sama kita simak, teman-teman. Mari kita simak sebuah video ya, videonya Gus Baha ya. Dan dalam video ini Gus Baha itu menguraikan, menjelaskan tentang Wali Songo yang bernasabkan kepada Ba'alawi, tapi bukan versi Azamat Khan ya. Tetapi versinya adalah Basyaiban. Oke, mari kita simak statement yang disampaikan oleh beliau. Wali Songo ini rata-rata zuriyah Nabi songko dinasti Bani Basyaiban. Sehingga Wali Songo ini nganakno kirim dungo mati ku ruwah. Perkara ini kholeh Nabi itu ruwah. Ini cerita sejarah. Dari yang Yaman itu nanti namanya Hadramaut. Berko kota mati. Jadi orang Arab nadarani Yaman Hadramaut. Hadramaut itu kota mati. Itu ada kota mati. Itu apa? Hadramaut. Itu jadi kota mati selawas-selawas. Kanjeng Nabi pesen boleh mororono nak iso nangis iso ibadah nak ora usah. Solawale zaman. Pertama sing nggon niku zuriyah Kanjeng Nabi. Ini ku Ahmad Al-Muhajir. Allah. Ahmad Al-Muhajir. Terus nama Hadramaut mulai dibuang. Mergo wong soleh-soleh Habib sing alim-alim seneng tafarul darani nang Yaman. Daerah Yaman mergo sisi kanane Ka'bah. Mulane bringirane Ka'bah sing papat di antarane disebut rukun apa? Yaman. Mergo ngarah ning arah apa? Yaman. Jadi gitu kan. Terus mulane zuriyah Nabi ngantos samangke paling kata ketemu di Allah masuk roh itu hadir saya tahu apa. Ngeri-ngeri dari Yaman sing nyari yang saya jadi ini yang apa? Yaman jadi dari apa? Yaman. Wali tadi termasuk Habib Zain bin Smith ini Korea tadi di Jakarta atau Bogor tapi samangke di Yaman terus samangke Habib Hadir. Habib paling dulu. Tadi saya moncar kita misalnya Umar Hafidnya gitu di Yaman. Jadi kalau melihat bagaimana Gus Baha ya, beliau kan luar biasa gitu dalam keilmuan, sehingga ya tentu dalam polemik ini baru statement ini yang saya dapatkan dari Gus Baha mengenai polemik nasab Ba'alawi ya. Saya kurang tahu, tidak tahu video ini kapan atau ceramah tersebut itu kapan disampaikan. Tetapi setidaknya dari beberapa poin-poin yang disampaikan oleh Gus Baha, saya akan mengkritisi dalam beberapa poin-poin itu ya. Dimana yang pertama misalkan, bahwa Dzurriyyah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kali masuk ke Yaman itu adalah Al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa, yang merupakan leluhur dari Ba'alawi katanya. Ya tentu Gus Baha ini tidak membaca bagaimana sejarah Yaman. Kenapa? Ya karena pertama kali keluarga Dzurriyyah Nabi Muhammad SAW yang masuk ke kota Yaman itu ya bukan siapa namanya Al-Muhajir ilallah, bahkan justru Ahmad bin Isa ini disangsikan kedatangannya ke Yaman. Di samping itu Al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa itu tidak pernah didapati keterangan akan kehijrahan dari Ahmad Al-Muhajir atau Ahmad bin Isa ke Hadramut atau ke Yaman. Bahkan ya apa namanya, Dzurriyyah Nabi yang pertama kali masuk ke Yaman itu adalah siapa namanya, Al-Imam Al-Hadi ilal Haq yang bernama Yahya bin Husain bin Ibrahim bin Qasim bin Ibrahim Ar-Rasi Al-Hasani. Itu yang terkonfirmasi dalam buku-buku sejarah. Nah tentu Gus Baha bisa dong memahami akan hal itu dan mengetahui akan hal itu. Sehingga dari sini perlu diluruskan. Itu satu. Kemudian poin yang berikutnya, misalkan seperti apa Hadramut ya, sebelumnya itu sebelum Yaman, sebelum penamaan Yaman itu awalnya adalah Hadramut, kemudian
karena orang-orang itu sering masuk ke daerah sana sehingga banyak yang mati, sehingga nama daerah tersebut dirubah karena berada di posisi kanannya Ka'bah, kemudian disebut dengan Yaman. Ya beda, Gus, beda. Karena Hadramut itu apa? Hadramut itu ya nama dari seorang raja dari kalangan Himyar ya. Nama raja min muluki ismu malikin min muluki Himyar, dan itu di masa jahiliyah, yaitu Hadramut bin Himyar al-Asghar, dan itu bisa dikonfirmasi kok di dalam sebuah kitab yang berjudul Ishamat Ulama Hadramut fi Nashril Islam. Itu karya dari Badib ya, itu disertasi doktoral itu. Itu nggak perlu panjang-panjang lah. Dan untuk nama Hadramut itu sudah dikenal dari zaman dulu, bahkan di kitab-kitab terdahulu ya, kitab-kitab suci terdahulu itu pun juga menyebutkan Hadramut dengan, misalkan di dalam Taurat yaitu disebut dengan Hadir Mayit, atau Hadramut pakai Hadramut, atau Hadir Mayit. Nah, dan seterusnya itu bisa lah telusuri oleh Gus Baha dalam kitab tersebut. Sehingga salah ya penyebutan bahwasanya karena Hadramut itu berada di kanannya Ka'bah kemudian disebut dengan Yaman, itu salah. Karena memang Hadramut di zaman Rasulullah misalkan itu ya Hadramut, Yamannya Yaman, dan ketika disebutkan Yaman itu maksudnya adalah Yaman Utara yang mencakup kota Son'a dan kota-kota yang ada di sekitar kota Son'a. Kemudian Hadramut ya Tarim, itu ada Tarim, ada Seun dan seterusnya itu. Kemudian ya poin yang berikutnya itu bahwa diantaranya itu Syed Muhammad Murtadha Az-Zabidi. Jadi perlu diketahui bahwasannya memang benar Syed Muhammad Murtadha Az-Zabidi itu adalah salah satu ulama yang ada di kota Zabid. Tetapi perlu diketahui bahwa kelahirannya Muhammad Murtadha Az-Zabidi itu berada di India, kemudian berpindah dari satu tempat ke tempat lain yang sampai pada akhirnya beliau itu meninggal di Mesir ya, di Kairo, Mesir. Itu. Sehingga ya bukan orang Yaman aslinya, orang India kalau mau mah. Beliau Al-Husaini ya. Kemudian mengenai Wali Songo misalkan. Wali Songo itu asalnya adalah Basyaiban. Ya, asalnya adalah Basyaiban, yang kemudian yang namanya Basyaiban itu ya termasuk keturunan dari Al-Muhajir. Dan tentu ketika melihat tradisi yang ada di Hadramut, di mana ziarah ke mana kuburan Nabi Hud yang diklaim sebagai kuburan Nabi Hud itu berada di Hadramut, dan ziarahnya itu pada bulan Syaban ya. Ruah Syaban ya, Syaban. Itu mengikuti tradisi yang ada di sana ya, nggak gitu juga lah. Nggak gitu juga. Kenapa? Ya karena dari mana kita tahu bahwasanya Wali Songo itu ya merupakan dinasti Basyaiban. Padahal di sini ya kalau kita telusuri dari sebuah kitab yang bernama Al-Mu'jamul Latif, karya dari Muhammad bin Ahmad Syatiri. Nah, coba ketika melihat Basyaiban, misalkan di halaman 115 ya. Coba kita buka. Nah, di sana ketika menyebutkan Basyaiban, itu tidak menyebutkan sama sekali tentang Wali Songo. Kalau mau, misalkan ya, yaitu gelarnya adalah Azamat Khan. Ya, gelarnya adalah Azamat Khan. Di mana Azamat Khan ini merupakan keturunan dari Abdul Malik, dan itu pun belum disepakati oleh kalangan Pahlawi sendiri ya. Misalkan dalam kitab ini disebutkan wa minal bahithina man yaj'alu nashri al-islami bi Jawa wa nawahiha minhum. Nah, ini masih pandangan dari sebagian peneliti. Nah, perlu diketahui juga bahwasanya Wali Songo itu nggak ada sangkut pautnya, nggak ada hubungannya dengan Pahlawi sama sekali. Kenapa? Ya karena Wali Songo itu dari Nusantara sendiri. Dan fakta-fakta sekarang itu sudah bisa didapati bahwasanya Wali Songo itu ya berasal dari Nusantara sendiri, kemudian asal-usulnya itu memang dari Aceh. Dan masyarakat Aceh itu pun mengakui seperti itu, catatan pun mereka juga punya. Nah, itu pun kalau mau. Dan padahal ketika melihat bagaimana kesejarahan dari Abdul Malik bin Alwi Amul Faqih, ya, Abdul Malik bin Alwi Amul Faqih, itu saya katakan 700 tahun keterputusan data itu. Kenapa? Ya karena kalau melihat bagaimana keluarga-keluarga dari Pahlawi yang datang ke India, ke Hyderabad ataupun ke kota-kota yang lainnya, dari keluarga Ali Drus, dari keluarga Bafaqih, dari keluarga dan seterusnya lah, bin Syah Bakar bin Salim atau bin Syihab pada abad ke-9 ke-10 Hijriah. Kenapa mereka itu sama sekali tidak menyebutkan bahwa kami ini memiliki keluarga yang ada di India dan dicari keluarganya siapa saja. Nah, ini membuktikan bahwasanya untuk kesejarahan dari keluarga Azamat Khan sendiri itu adalah sejarah yang palsu. Nggak pernah terkonfirmasi
bahkan di kalangan Ba'lawi sendiri itu tidak ada ya mengenai kesejarahan Abdul Malik. Nah, kalau di dalam kitab-kitabnya Ba'lawi misalkan seperti Al-Masyru'ur Rawi, Wurarul Baha'il Dawi, kemudian Al-Jawharus Syafaf, Al-Burqatul Misyiqah, ataupun yang lainnya yang menyebut bahwa Abdul Malik bin Alwi Amul Faqih itu memiliki keturunan yang kemudian keturunan ningrat karena nikahnya dengan keluarga kerajaan dan seterusnya, itu tidak terkonfirmasi sama sekali. Tidak terkonfirmasi sama sekali. Sehingga ini perlu ditelusuri nih, Gus. Gimana ini antum ini, Gus? Masalah. Itu baru itu ya. Nah, sehingga apa? Sehingga ya sebelum ini mengeluarkan statement, ya itu mbok yo ditelusuri dulu. Nah, jangan kemudian ketika Gus Baha ini membaca 1-2 kitab dari kalangan Ba'lawi, bahasanya misalkan Wali Songo itu adalah Habib. Nah, misalkan seperti Syamsul Dhahirah itu dalam kitab Syamsul Dhahirah, ataupun dalam kitab ini ya, Al-Mu'jamul Latif, atau dalam kitab Al-Madkhal ila Dukhul Islam fi Syarqil Aqsa, ataupun yang lain dari kalangan Ba'lawi, boleh diteliti dulu begitu ya. Boleh diteliti dulu. Sehingga apa? Sehingga ketika mengeluarkan statement itu tidak blunder seperti sekarang. Ya, seperti sekarang kan blunder tentunya. Seperti tadi ketika menyebutkan Basyaiban itu menurunkan Wali Songo, justru dalam kitabnya Ba'lawi itu nggak menyebutkan sama sekali. Tetapi yang disebutkan bahwa Wali Songo itu disebutkan sebagai keluarga Ba'lawi itu adalah pada keluarga Azomat Khan, dan itu pun juga tidak terkonfirmasi dalam buku-buku sejarah baik itu dari kalangan Ba'lawi atau non Ba'lawi. Gitu. Kemudian saya rasa cukup itu ya, setidaknya di sini saya memberikan beberapa referensi-referensi yang dapat ditelusuri oleh Gus Baha, yaitu kitab Ishamat Ulama Hadramut fi Nashril Islam fil Hind, kemudian kitab atau biografi dari Al-Imam Al-Hadi Ilal Haq, atau kemudian misalkan Tabaqat Fuqaha Yaman karya dari Ibnu Samurah Al-Jadi. Di situ menyebutkan bahwa pertama kali dzurriyyah Nabi yang masuk ke Yaman itu bukanlah Al-Muhajirilallah, bahkan Al-Muhajirilallah itu atau Ahmad bin Isa itu tidak pernah terkonfirmasi dalam kitab sejarah sebagai seorang tokoh yang pernah hijrah ke Hadramut ya, karena beliau terakhir keberadaannya itu bisa lacak ketika Ahmad bin Isa ini berada di salah satu desa yang ada di Madinah, yaitu desa Surya. Itu disebutkan di dalam kitab Al-Ghaibah. Kemudian bisa juga telusuri bagaimana posisi atau lokasi dari makamnya Nabi Hud alaihi salatu wassalam, itu dari kitab Rihlah Ibnu Battutah, di mana dalam Rihlah Ibnu Battutah ini, dari Imam Ibnu Battutah ya, itu menyebutkan 2 versi mengenai makam atau kuburan dari Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Ada yang menyatakan bahwa kuburan Nabi Hud itu ada di Syria, kemudian dalam pendapat yang lain itu berada di Hadramut, gitu ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah Syed Muhammad Murtado Az-Zabidi aslinya bukan orang Yaman, bukan orang Zabid aslinya, tetapi beliau aslinya adalah orang India, meskipun nasab beliau itu bersambung kepada Sayyidina Husain gitu ya. Kemudian mengenai Hadramut itu sendiri itu tidak pada awalnya namanya Hadramut kemudian disebut Yaman, enggak juga, karena itu adalah nama yang sudah terkenal, bahkan di Taurat itu pun disebutkan dengan nama Hadir Mayyit atau Hadramaut atau Hadra Mayyit dan seterusnya ya. Itu bisa ditelusuri dalam kitab Ishamat Ulama Hadramut fi Nashril Islam fil Hind. Nah, kemudian juga silahkan nih bukan nih Gus ya, dalam kitab Al-Mu'jamul Latif ya, Al-Mu'jamul Latif karya dari Muhammad bin Ahmad Syatiri. Di sana pun menjelaskan, menguraikan siapa Basyaiban, siapa saja keturunannya, dan Wali Songo tidak masuk ke situ. Tapi yang masuk itu adalah Azomat Khan. Itu pun juga dalam buku-buku sejarah, buku-buku Tabaqat, itu pun juga tidak terkonfirmasi bahwa Wali Songo itu merupakan keluarga dari Azomat Khan. Nah, begitu ya. Jadi saya rasa cukuplah untuk menjadi referensi-referensi dari nama-nama kitab, itu bisa dijadikan referensi oleh Gus Baha sehingga bisa diteliti, bisa ditelusuri ya, bahwasanya Wali Songo itu diantaranya ya, Wali Songo itu bukan dari kalangan Ba'lawi tetapi dari orang Nusantara sendiri, dan asalnya itu adalah dari negeri Aceh sana, dari Samudra Pasai. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara pribadi teman-teman, saya juga pengagum Gus Baha. Saya sering kali melihat kajian-kajian beliau dan saya sering mengikuti kajian-kajian beliau. Banyak ilmu yang kita dapati karena kita paham beliau ini orang alim ya. Itu nggak bisa kita nafikan. Tapi dalam perspektif ilmu nasab ya, dalam perspektif ilmu nasab ini kita juga nggak bisa menutup ya kemungkinan bahwa bisa jadi memang beliau ini belum mengkaji
belum mengkaji, dan kalaupun memang mengkaji, saya yakin, hakul yakin beliau akan sependapat dengan Kiai Imad, ya. Dan inilah justru teman-teman yang paling saya senang dari polemik nasab itu, terjadinya diskusi ilmiah antara kiai dengan kiai, ulama dengan ulama, santri dengan santri, santri dengan kiai, kiai dengan santri, ya, sehingga kita orang-orang awam ini banyak sekali mendapatkan khazanah keilmuan itu. Apalagi kalau bicara ilmu nasab ini kan sesuatu yang baru belakangan ini kita ketahui setelah adanya polemik nasab itu. Tentu bila ilmi wal adab, dengan ilmu dengan adab, ya. Ketika kita mengkritisi seorang yang memang sudah ditokohkan seperti halnya Gus Baha, kemudian dikritik pemahamannya oleh Gus Aziz Jazuli yang notabene ya beliau ini junior lah, katakan seperti itu, tapi ya harus dilakukan, dan kita harus berani seperti itu. Apalagi kita memiliki referensi yang jelas dengan ilmu tadi dan kemudian dengan adab. Nah, inilah yang kemudian nanti ke depannya, ya, kita ini akan menjadi generasi yang cerdas. Kita tidak lagi kemudian mengikuti stigma rancu, ya. Biasanya kan kalau misalnya santri mengkritik kiai, pasti tuh netizen bodoh mengatakan, ente siapa? Beliau itu ulama. Ente ngaji aja belum kelar. Pasti kayak gitu tuh. Itu orang-orang bodoh kayak gitu tuh. Itu jangan diikutin, ya. Jangan diikutin. Karena kita juga harus membuka mata. Kiai, ulama, tokoh agama itu bukan seorang nabi, ya, yang tidak luput dari salah dan dosa, dari khilaf, dari lupa itu. Dan ini harus kemudian menjadi satu tradisi yang harus dibangun, ya. Justru ini tradisi NU yang hilang belakangan ini, yang paling kita dapati hanya ada di pesantren dengan bahsul masailnya, kemudian mungkin di di lembaga fatwa saja gitu. Nah, ini yang harus kita kemudian ejawantahkan. Saya cukup memberikan apresiasi kepada Gus Jazuli karena beliau juga walaupun muda, beliau seorang yang pernah mengenyam ilmu di Yaman juga itu, dan kita sudah tidak ragukan kapabilitas keilmuannya lah. Apalagi bicara soal polemik nasab, memang beliau ini spesialisnya, ya, karena dulu di debat pertama yang ada di Banten kan beliau juga hadir di sana, ya, sebagai perwakilan dari Kiai Haji Ahmadudin Usman Al-Bantani. Jadi gitu teman-teman, ini luar biasa, ya, luar biasa. Jadi kita harus kemudian open mind, kita jangan menutup mata, ya. Jadi terus kawal ulama Nusantara, jaga persatuan, NKRI harga mati.